Kebaktian minggu ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Matiani Nopenanu Tedens, STH, dengan tema dosa siapakah? Salah siapakah? Terdengar jauh di ujung abad, menggema sampai ke ujung dunia. Teriakan sang pendosa, salibkan dia, salibkan dia. Tuduhan palsu terbungkus kebencian menjadi keputusan. Sang sucilah harus tersalib. Salahkah dia? Berdosakah dia? Kayu berpalang mengapa tubuh sang suci yang tak berdaya. Darah bersih tak bernoda membasahi dunia gelap. Tatapan pilu berbalut kasih memandang para pendosa. Seakan berkata, salahmu, dosamu, inilah yang kutanggung. Tersadarlah wahai umat, datanglah padanya dalam penyesalan. Penuhilah hatimu dengan rasa syukur kepada Sang Suci yang tersalib, yaitu Yesus Kristus. Beribadahlah padanya. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat 33 ayat 1 dan 3. Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus penghibur sejati,
Datanglah dan kuduskan ibadah ini. Biarlah kedamaian surgawi memenuhimu. Silakan duduk kembali. Bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam ibadah pada pagi hari ini terpilih dari Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-34. Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak, Mama, Saudara-saudari terkasih, salah Tuhankah sehingga Dia tersalib? Tidak, bukan Dia. Tetapi karena dosa manusia, dosa kita. Karena itu marilah dengan jujur kita mengaku dosa, aib dan celah kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya dosa kamilah yang Kau tanggung. Kami menyesal dan malu. Kami tak layak diampuni, tapi kasih-Mu telah melayakkan. Kami datang
Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Karuniakanlah kepada kami di dalam Yesus Kristus kekuatan dan kemampuan untuk jalani hidup baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, maka berdirilah pedih menjadi keagunganku. Dengarlah sekarang oleh-Mu berita anugerah dari Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 4 dan ayat 5. Sejauh timur
Bapak, Mama, saudara-saudaraku juga anak-anak, marilah sambil berdiri kita memadahkan mazmur pujian untuk Tuhan dengan kita mempersiapkan mazmur pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak keluar dan Bapak, Mama, saudara-saudara juga anak-anak akan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak agak ke dalam. Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan. Sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, diramamu paling mulia, hidup kasih yang teduh. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Mama, kita siap hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah memuji-muji akan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelum itu kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami. Berikanlah roh hikmat, mengerti, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti dan dapat kami melaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Tuhan. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Dengan perikop Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Dan seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Demikian firman Tuhan. Hosiana.
Salam Bapak Mama, saudara-saudara juga anak-anak terkasih. Kembali di minggu sengsara yang pertama ini, kita masih ada dan beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi kita masih ada dalam sukacita besar. Karena walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, damai sejahtera Tuhan itu tetap menjadi milik kita. Bapak, Mama, saudara-saudara juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, merenungkan bagian firman Tuhan pagi ini lewat Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat 37. Sungguh kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa hari-hari terakhir Yesus di Yerusalem itu sangat mengerikan. Tidak hanya mengerikan tetapi juga menyakitkan. Betapa tidak? Beberapa waktu sebelum Yesus ada dalam perarakan menuju salib, ada sebuah perarakan besar yang dibuat oleh masyarakat pada waktu itu. Mereka mengeluk-elukan dia sebagai raja, sebagai yang maha tinggi. Tetapi apa yang terjadi setelah itu di Yerusalem? Mereka yang berteriak sebagai Yesus yang paling besar, mereka justru yang mengantar Yesus menuju ke jalan salib. Dan Yesus baru melihat itu secara jelas, bahkan merasakan itu di saat ia tergantung di atas kayu salib. Yakni di atas tahtanya yang dipandang hina, di atas tahta yang dipertanyakan oleh banyak orang. Di atas kayu salib Yesus melihat dengan sangat jelas sebuah drama besar tentang kehidupan manusia. Mulai dari serdadu-serdadu yang sangat kejam, murid yang menjual Yesus, yang mengkhianati, yang pengecut, kaum Farisi yang iri hati, sampai pada orang-orang yang tidak mampu melakukan apapun ketika mereka melihat ketidakadilan. Apa reaksi Yesus di saat ia menyaksikan drama besar itu? Marah, memberontak. Bapak, Mama, saudara, diam-diam pasti banyak orang berpikir dan menanti apa reaksi Sang Mesias, yang sekaligus adalah orang Yahudi di saat ia berhadapan dengan kematian. Apalagi sekarang salib itu sudah di depan matanya. Jangan sampai ada sebuah mujizat besar terjadi seperti yang biasa Yesus buat. Bagaimana mungkin mujizat Yesus buat bagi orang lain sedangkan bagi dirinya sendiri tidak? Bagaimana Yesus mampu menyelamatkan orang lain dan ia tidak menyelamatkan dirinya? Ini ejekan para pemimpin di seputar salib. Sewaktu Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bagi para pemimpin Yesus gagal. Ya, Yesus gagal. Karena Yesus yang biasa menolong orang lain tidak bisa lagi menolong
Dan Yesus harus meminta itu kepada Bapanya. Dan itu sudah bisa dipastikan bahwa Yesus tidak juga lagi mampu untuk menghindari kekuatan salib yang mematikan itu. Dan karena itu, mereka, yakni para prajurit, membuang undi atas jubah Yesus. Artinya, kematian adalah sebuah kepastian bagi Yesus. Dan drama kehidupan itu telah selesai. Karena Yesus mati. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Waktu Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sungguh benar mereka tidak tahu apa yang sementara mereka perbuat. Drama kehidupan itu terjadi dan mereka tidak menyadarinya. Dan sangat tepat kalau tema di Minggu Sengsara yang pertama ini bertanya, dosa siapakah? Salah siapakah? Karena bagi para pemimpin agama, juga pemimpin negara pada waktu itu termasuk masyarakat, Yesus memang harus mati. Tetapi mereka tidak tahu untuk siapa Yesus mati. Ya Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu permintaan pengampunan Yesus kepada Bapa ini untuk siapa. Dan justru dalam ketidaktahuan itulah Yesus mengadakan sebuah mukjizat besar. Justru dalam ketidaktahuan itu Yesus tidak meloloskan diri dari kematian. Tetapi Yesus meloloskan mereka yang berdosa untuk mengalami kehidupan. Justru dalam ketidaktahuan itu Yesus memberlakukan kasih bagi mereka yang berdosa. Justru dalam ketidaktahuan itu Yesus rela untuk tidak mengalami kasih. Asal manusia berdosa mengalami kasih Allah. Dan dengan kasih Allah yang mengampuni itu, relasi atau hubungan manusia dengan Allah menjadi pulih. Relasi atau hubungan manusia dengan Allah menjadi sembuh. Justru dalam ketidaktahuan manusia akan kerapuhan mereka, di sanalah Yesus mau menyelamatkan manusia. Kasih yang Yesus buat adalah dengan merubah penderitaan yang ia alami, yang berpeluang untuk menghilangkan kasih. Di sana Yesus melepaskan kasih. Tidak hanya melepaskan kasih, tetapi melupakan dosa manusia berdosa. Lewat Bapa, manusia rapuh mengalami pembaharuan. Kasih yang menumbuhkan kehidupan yang baru itu menjadi milik manusia. Bapak, Mama, saudara-saudara, juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Penuh sukacita, penuh syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh memperingati lagi Minggu Sengsara Kristus Yesus yang pertama.
Rasa-rasanya minggu-minggu sengsara di tahun ini lebih membuat kita larut dalam pergumulan-pergumulan yang sementara kita hadapi. Teristimewa pandemi COVID-19 yang belum mereda. Tetapi tidak Bapak Mama Bapak Saudara, perkataan Yesus yang pertama di kayu salib ini, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, sesungguhnya menyadarkan kita bahwa sukacita juga pengharapan menjadi bagian kita. Karena dalam penderitaan Kristus Yesus kita mengalami sebuah mujizat besar. Yang kita tidak tahu. Yakni Yesus memberi kasih di dalam pengampunan itu dari Bapa. Bahwa di dalam ketidaktahuan kita kasihnya kepada kita sempurna. Sebagai manusia rapuh yang berdosa, Yesus melepaskan sekaligus melupakan dosa kita dan memberi kasih yang mengampuni. Itu artinya Bapak Mama Bapak Saudara, ada di minggu sengsara yang pertama ini tidak ada alasan bagi kita untuk terus tenggelam dalam pergumulan juga penderitaan. Karena di dalam kasih Yesus itu, Yesus sendiri telah mengambil alih apa yang menjadi penderitaan kita. Tinggal sekarang Bapak Mama Bapak Saudara, apa yang harus kita buat setelah kita tahu bahwa Allah lewat Yesus Kristus telah memberlakukan kasih. Tidak lain, yakni percayalah sungguh bahwa kasih yang mengampuni itu telah membuat kita menjadi baru. Yakni benar bahwa suka duka hidup, penderitaan dan pergumulan menjadi bagian kita. Tetapi kasih yang mengampuni itu akan membuat kita terus berpengharapan. Karena apa? Karena kita akan selamat di dalamnya. Dan kita yang telah diselamatkan diberi tanggung jawab juga untuk memberlakukan kasih. Benar Bapak Mama Bapak Saudara, ini tidak mudah. Karena ada begitu banyak orang yang berharap mengalami kasih, tetapi mereka sendiri sulit untuk memberlakukan kasih. Kesempatan ada di tengah pandemi COVID-19. Berlakukanlah kasih. Terkadang kita begitu takut berhadapan dengan pandemi. Dan kita lupa untuk memberlakukan kasih bagi orang lain. Fokus kita hanya kepada kita sendiri, keluarga kita. Kesempatan ada lebih banyak di rumah, berlakukanlah kasih kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua. Kesempatan ada di dalam pergumulan dan penderitaan. Berlakukanlah kasih. Karena dengan berbuat demikian sesungguhnya kita sementara menjaga dan merawat kehidupan itu sendiri. Sekali lagi, karena dengan berbuat demikian sesungguhnya kita sementara menjaga dan merawat kehidupan itu sendiri. Bapak Mama keluarga Allah, kita dimungkinkan untuk memberlakukan kasih itu bukan hanya karena sebuah tanggung jawab, tetapi sebagai sebuah ungkapan iman. Memberlakukan kasih adalah sebuah ungkapan iman. Memberi kasih dan
melupakan. Karena dalam ketidaktahuan kita, Allah sendiri di dalam Kristus Yesus telah memberi kasih dan melupakan dosa-dosa kita. Di dalam Kristus Yesus, Allah memberi kasih yang sempurna bagi kita. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, selamat memulai hidup yang baru di minggu yang baru. Selamat juga menikmati kasih Kristus lewat pengampunan. Dan mari belajar lewat pengampunan itu untuk kita bisa mengasihi dan mengampuni. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, saya menjemput Bapak, Mama, saudara-saudari bangkit berdiri guna kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari Bapak, Mama, saudara-saudara, juga anak-anak kita siap hati untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Saudara-saudaraku, marilah mempersiapkan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengetuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala hidup seperti yang telah kulakukan." Kejadian 8 ayat yang ke-21. Mari kita menyatakan syukur lewat pemberian yang terbaik dan dengan penuh sukacita, serta kerelaan kepada Tuhan yang berkenan memulihkan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, kami mohon kepadamu, berkatilah kiranya persembahan syukur kami ini, sebab siapakah kami ini yang dapat memberikan persembahan ini dengan kerelaan hati kami sendiri ya Bapa. Semuanya Tuhan punya dan kami akan kembalikan dari tangan Tuhan sendiri. Inilah doa dan harapan kami Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Tuhan, haleluya, kasih-Nya tak berkurang, haleluya, sekalipun Tuhan meminta umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Mari Bapak Mama, juga anak-anak, kita teduh hati bertemu Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami ada dalam sebuah pemulihan yang sungguh menyelamatkan kami. Karena Tuhan, di dalam ketidaktahuan kami, teristimewa kami yang rapuh dan berlumuran dosa ini, sungguh Engkau memberlakukan kasih. Engkau melepaskan kasih dan Engkau melupakan semua salah dan dosa kami. Sehingga Tuhan, kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus menjadi bagian kami. Terima kasih, ya Bapa di sorga. Karena minggu ini kembali kami boleh memperingati Minggu Sengsara dari Kristus Yesus Tuhan. Kami sungguh merenungi perkataan Tuhan Yesus yang pertama ini. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh menyesal dan malu. Karena kami terus bergumul dengan dosa kami. Dan sungguh kami tidak melihat di mana ada Tuhan. Di mana Tuhan memberi kami kasih yang begitu besar. Tetapi di sini, kami baru menyadari bahwa kasih itu selama ini menjadi bagian kami. Kehidupan kami yang baru di minggu yang baru Tuhan, kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Sambil kami merenungi sabda Tuhan hari ini. Sehingga Tuhan, apa yang Kau beri bagi kami tidak lalu sia-sia. Tetapi dalam setiap pergumulan hidup kami, suka duka hidup kami terus percaya sungguh kepada Tuhan. Lebih daripada itu, kesempatan menjalani hidup ini, kami boleh mengampuni dan kami boleh saling mengasihi. Ini kehidupan kami Tuhan. Pergumulan kami bersama dengan istri, suami, anak-anak, orang tua, bersama dengan pemerintah bangsa dan negara, teristimewa bersama dengan gereja-Mu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya sungguh Engkau sementara bekerja di tengah-tengah kami. Dan Engkau sendiri memanggil kami untuk bekerja di sana. Berilah kami kekuatan untuk kami tidak tenggelam di dalamnya. Tetapi berilah kami sukacita hanya di dalam nama-Mu Bapa. Supaya kami boleh berkarya bersama dengan-Mu. Dan kehidupan yang baru menjadi bagian kami. Ya Bapa Surgawi, tiap-tiap kami yang beribadah di rumah tangga kami masing-masing,
Kami sungguh bergumul dengan hidup kami. Tolonglah kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dan kami memohon pengasihan-Mu. Jawablah kami Bapa, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami akan menjalani hidup ini. Dan hanya di dalam nama-Mu juga kami datang dan membawa doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita di minggu sengsara yang pertama ini dengan kita melakukan pujian nyanyian rohani seperti yang Kau ingini. Untuk itu saya menjemput Bapak Mama Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hanya karena kasih Tuhan Allah kita bagi kita, maka kita dibebaskan dari hukuman dosa. Kita mendapatkan anugerah keselamatan itu. Kembalilah pada jalan keselamatan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.